Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat semua ini ya. Saya doain biar cepat dipanggil Allah. Ayo jangan amin baik, langsung amin aja ya. Biar cepat bisa nyapa ke Baitullah. Baru amin ya. Emang kalau dipanggil Allah nggak mau? Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama sangat kita hormati, kita muliakan, dan pastinya kita doakan, yaitu Bapak Haji Darwanto, betul kan? Dan Ibu Hajah Wiji Rahayu, yang insya Allah beberapa hari lagi beliau akan memenuhi undangan Allah. Kita doakan Bapak Ibu, Bapak Haji Darwanto dan Ibu Hajah Wiji, Allah kasih panjang umur, Allah kasih kesehatan yang sempurna, pergi dan pulang selamat, selama perjalanan ibadahnya lancar, kembali ke kampung halaman membawa haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah walimatus safar yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita iringi doa keberangkatan saudara kita, tetangga kita datang ke rumah Allah. Mudah-mudahan yang hadir semua biar cepat ketularan. Pengen gak Pak? Bu? Pengen banget apa pengen aja? Yang pengen banget tunjuk. Nunjuk dong nggak bayar, nunjuk aja ya. Ya, hari ini nunjuk, insya Allah besok nyusul. Tahun depan berangkat. Di rumah masih ada, di Bokasur kan masih ada? Alhamdulillah. Ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, sebelum saya panjang lebar memberikan pesan-pesan buat kedua tamu Allah, mari sama-sama di majelis ini kita sampaikan salawat kita kepada Nabi. Biar orang-orang yang bersolawat, dialah yang akan bisa dekat dengan Nabi. Amin ya Bapak Ibu. Ayo, sallallahu ala, semangat, sallallahu sallallahu ala, sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, sallallahu 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 alaihi wasallam.
Ini ngomong-ngomong udah pada kenyang perutnya? Udah? Oh belum Pak, belum Pak nih. Ya, sama saya Pak. Soalnya kalau ceramah itu Pak, beberapa tempat nyicipin kagak, minum kagak, nyampe ngomong berangkat lagi ya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak udah dapat besek udah? Udah snack. Ya, kalau belum dapat, juk tangan. Nanti kalau terburu-buru bilang sama Pak Haji Darwanto, anak titik dimakan tikus. Ambil plastik. Ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Hari ini seneng nggak? Harus. Karena kita melihat ada tetangga kita, saudara kita yang akan jadi tamu Allah. Kalau dalam satu kampung Pak, ada yang berangkat, kita senang karena ada yang doain. Saya yakin Pak Haji Darwanto dan Ibu Hajah Wiji di sana tanpa Bapak Ibu minta pasti didoain. Makanya besok di tempat-tempat mustajab, terutama di Arafah, angkat tangan. Ya Allah, undang orang-orang yang telah mendoakan saya. Panggil ya Allah, biar bisa datang ke Arafah seperti saya. Buat orang-orang yang telah datang ke rumah saya, mengiringi doa buat saya. Tuh, enak gak Bu? Nah, yang paling bagus lagi Bu, titip doa sama Ibu Haji nih. Nih, titip doa, tulis doa Ibu, Bapak mau minta doa apa di Arafah. Nanti Ibu Hajah Wiji yang baca itu doa di Arafah. Enak gak? Kata Bapak Ibu, biarin gak apa-apa ya Allah. Tahun 2026 baru tulisan saya yang udah nyampe duluan di Arafah. Yang nulis ntar nyusul. Enak gak tuh? Apalagi kalau pengen dibaca sama Ibu Hajah Wiji. Ini amplop ya. Doanya titipin, masukin ke dalam amplop. Sama yang merah-merah 10 lembar. Paling dulu dibaca. Ya, enak gak tuh Pak? Iya, murahan nitip apa murahan berangkat? Nah, udah jangan ragu-ragu. Ya, dulu Bapak Ibu, nih saya kasih tahu, istri almarhumah pakai Hajar Ali, kenal nggak Bu? Siapa Bu? Istri pakai Nur Ali, namanya Ibu Hajah Rohmah. Dulu kan orang Ujung Harapan Bu, kalau haji langka, jarang. Sekalinya ada yang berangkat haji, beliau datang ke rumahnya nitip. Apa yang dititip? Satu, nitip doa. Tarsono lo doain gua. Ya, nitip sama orang-orang yang berangkat Bu. Di tempat mustajab kita belum bisa. Biarin ntar Ibu Hajah Wiji yang bacain itu doa kita. Yang kedua Bu, nitip cuan. Buat apa cuan dititip? Satu, buat sedekah orang fakir miskin yang ada di wilayah Makkah dan Madinah. Niatin Bu, ketika nitip nih, Bu Hajah Wiji saya nitip, ntar bagiin sono. Anggap ini, apa kalau sanio kita macet Bu? Pemancing. Ibu bapak kalau di rumah kerannya macet, sanionya macet, dipancing pakai apa? Pakai air, biar kuat. Kalau kantong kita yang macet, pancing pakai duit. Titip nih sama Pak Darwanto dan Ibu Hajah Wiji. Tersono bagiin, akhir miskin. Nitipnya jangan yang 2.000 sama goceng, jangan, kagak laku. Bu, nitip buat sedekah, biasa di kampung kita 2.000 ya. Di sana nggak laku. Kalau mau nitip yang biru sama yang merah. 2. Goceng 2.000 nitip. Ya, kagak laku. Sekarang satu realnya berapa, Bu? 5.000. Satu real 5.000, 2.000 udah nggak laku ya. Titip Ibu sekalian,
duit infak sedekah yang kita titip kepada tamu Allah itu akan mancing duit yang ada di kantong kita. Yang ketiga, titip buat beli empan burung. Jadi burung yang ada di sana, Bu, dapat rezeki dari kita. Ya, yang keempat, titip buat wakaf Al-Qur'an. Jadi itu yang beliau titip, Bu, ketika ada tamu Allah yang akan berangkat, baik ibadah haji maupun ibadah umroh. Tuh, bismillah. Berangkat dewek mahal. Nitip insya Allah apa? Murah. Ya, selagi ada tamu yang berangkat ke sono, alhamdulillah itulah yang harus senang. Karena kita pasti kecepretan doa nih, kiri kanan, belakang, depan, samping, semua satu warga dimain. Muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup yang mati kebagian berkat ada tamu Allah. Oleh karena itu saya pesan kepada Pak Haji Darwanto dan Ibu Haja Wijik ya. Yang pertama, banyakin dekat ibadah kepada Allah. Di kampung sini kita repot sama kerjaan kita. Ibu Haja Wijik tiap hari repot dengan kerjaan rumah. Di sono udah nggak ada yang dikerjain, udah nggak masak, udah nggak nyapu, ya makan, tinggal nyaplok, tinggal mangap mulutnya. Semua disediakan oleh Kementerian Haji. Pokoknya tinggal makan, doyan makan. Banyakin ibadah. Satu, ibadah wajib jangan sampai ditinggal. Kedua, kalau kita punya utang ibadah wajib, bayar. Mungkin punya utang sholat sering ditinggal. Catat berapa banyak sholat fardu yang pernah kita tinggal. Isono gantiin, podoin. Satu kali sholat pahalanya 100.000 kali lipat. Biar Pak Haji Darwanto dan Ibu Haja Wijik pulang bersih, gak punya utang sholat. Kapan aja terserah lakukan itu qada sholat. Yang paling ringan setelah sholat subuh, yang barusan kita sholat, selesai zikir, sholat lagi subuh, qadaan. Nanti habis sholat zohor begitu, sholat asar begitu, boleh. Orang bayar utang mak kapan juga boleh. Ibu kalau punya utang sama saya, apalagi utangnya 1 miliar, malam-malam ngetok ke rumah saya, dibukain nggak? Bukain. Pak Ustadz, saya mau datang sekarang, 12 malam, iya. Apa yang bawa bayar utang 2 miliar? Pasti bukain, Bu. Artinya apa, Bu? Orang yang bayar utang ibadah sholatnya, kapan aja dia sholat, boleh. Besok Pak Haji Darwanto dan Ibu Hajah Wijik jangan malas-malas. Ya, zaman sekarang mak, ibu-ibu, bapak-bapak, aki-aki, nenek-nenek udah pada kenal TikTok. Jadi kamar jarang megang Quran, lebih banyak megang apa? TikTok. Laki-laki udah ubanan, udah pada kisut, ya masih main apa? TikTok. Nenek-nenek udah pada kisut, udah ubanan, ke daster doang, main apa? TikTok. Begitu nggak orang sini, Bu? Nggak ada orang sini, emang nggak ada. Kagak beda maksudnya ya. Besok di sono seperlunya aja. Main HP seperlunya aja. Fokus. Kita bayar utang-utang kita. Yang ketiga, kalau hutangnya sudah sambil kita bayar, tingkatkan ibadah sholat yang sunnah. Karena begini Bapak Ibu, kata Allah dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i maftaratu. Hambaku dekat denganku kalau dia mengerjakan apa yang aku wajibkan. Jadi kalau Pak Haji Darwanto dan Ibu Hajah Wijik pengen dekat sama Allah,
jangan tinggalkan yang wajib. Ya, sempurnakan yang wajib. Dekat dengan Allah. Kalau orang itu rajin, Bu, ngerjain yang sunnah-sunnah, maka orang itu akan mendatangkan cinta Allah kepadanya. Tuh bedanya. Ngerjain yang wajib, dekat dengan Allah. Ngerjain yang sunnah, turun cinta Allah. Ya, halo, halo, halo. Ini mau ditukar. Udah. Jadi Bapak Ibu gampang. Kalau pengen dekat sama Allah, jangan tinggalin yang wajib. Kalau pengen datang cinta Allah, jangan tinggalin yang sunnah. Ini disuruh ngasal deh Bu ya. Ya. Hah? Sedangkan banyak. Oke. Jadi begitu. Jadi kalau pengen Allah dekat, jangan tinggalin yang wajib. Kalau Allah cintanya pengen turun, jangan tinggalin yang sunnah. Besok Pak Haji Danwanto dan Pak Haji Wiji, satu yang sunnah apa? Paling pertama, rawatib, ba'diyah, qobliyah. Kalau sini rada-rada segen, rada-rada males ngerjain ba'diyah, qobliyah. Sono nggak ada satupun ba'diyah, qobliyah yang ditinggalkan, Bu. Ba'diyah, qobliyah, keuntungannya apa, Bapak Ibu? Satu, nambel kekurangan sholat fardu. Tuh, orang kalau sholatnya ba'diyah, qobliyah, ketika nanti yang fardu ada yang kurang, ditambal dengan itu. Beda dengan sholat-sholat yang lain. Yang kedua, orang yang istiqomah. Haji Darwanto, Ibu Hajah Wiji, istiqomah dari sekarang saat di tanah suci sampai pulang sampai mati, istiqomah ngerjain 12 rakaat rawatib, Allah bangunkan surga, bangunkan rumah di surga. Ya, jadi orang kalau istiqomah nih Bu sampai mati 12 rakaat jangan ditinggal. Apa itu? 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Tuh, itu yang rawatib jangan ditinggal sampai mati. Kemudian itu maka Allah bangunkan rumah di surga. Jadi besok di sana pilih-pilih tuh. Pokoknya kalau sampai ninggalin yang sunnah ngerasa rugi. Nanti kalau Allah sudah cinta Bu sama kita karena kita sering ngerjain yang sunnah, apa yang kita minta, kita berdoa, pasti Allah beri. Pasti itu. Ini kadang kita ngerjain yang sunnah yang rada apa? Males. Ya, ini bukan buat tamu Allah aja, buat kita nih, buat Bapak Ibu yang kebetulan juga nggak berangkat, dapat amalan ngerjain yang sunnah. Yang sunnah berikutnya apa? Duha. Kalau di sini sholat duhanya berapa Bu? Berapa rakaat? 2. Kadang-kadang ada 4. Ada nggak yang duhanya sampai 12 rakaat? Nah, besok di sana kerjain. Di sini kan nggak sempet ngerjain duha 12 rakaat. Nih, Bapak Ibu, saya kasih satu hadis Rasulullah. Man sholat duha. Siapa orang yang sholat duha 2 rakaat tiap hari? Lam yuktab minal ghafilin. Lam yuktab minal ghafilin. Orang yang duhanya setiap hari 2 rakaat, Allah tidak catat dia orang lalai. Jadi kalau kita tidak termasuk orang lalai, jangan tinggalin duha tiap hari berapa? 2. Meningkat 4.
Man salat duha arba'an. Kalau ada orang salat duhanya 4 rakaat, kutibta minal muhsinin. Orang itu Allah catat orang baik. Naik berapa? 2 lagi. 6. Orang yang salat duhanya 6 rakaat tiap hari, kutibta minal qanitin. Allah catat dia orang yang ahli ibadah. Naik 2 lagi. Berapa? 8. Orang yang duhanya tiap hari 8, kutibta minal faizin. Allah catat orang sukses. Jadi kunci sukses duhanya berapa, Bu? 8. Tuh, 8 aja udah cakep dah. Naik 10. Orang yang duhanya 10 rakaat, maka orang itu tidak dicatat punya dosa hari itu. Terakhir berapa, Bu? 12. Orang yang duhanya 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah. Allah bangunkan rumah di surga. Jadi Pak Haji Derwanto dan Ibu Haja Wiji kalau tiap hari tuh, Bu, rawatibnya 12 rakaat, duhanya 12 rakaat, rumah tuh di surga. Pulang kampung nanti ketika kita mati, rumah kita sudah tersedia. Itulah kenapa orang kalau haji disebut haji mabrur. Karena orang yang mabrur balasannya surga. Kalau pengen dapat surga, pintu kuncinya mulai diambil aku-aku. Terutama yang sunnah-sunnah, jangan ditinggal. Tambah lagi, Bu, apa yang sunnah? Sholat malam. Minimal 11 rakaat. Jadi Pak Haji Darwanto dan Pak Haji Wiji kalau sholat malam, nih urutannya. 2 rakaat tahajud. 2 rakaat taubat. 4 rakaat, 4 rakaat tasbih. 2 rakaat hajat. 3 rakaat witir. Dah. Tuh tiap malam tuh. Kan kalau di rumah repot, Bu, ya. Di sana mah waktunya emang buat ibadah. Buat mendekatkan diri kita kepada Allah. Tuh, banyak udah tuh PR-PR-nya tuh. Ini sengaja saya rekam. Besok Pak Haji Darwanto dan Haji Wiji kalau pengen inget tadi apa pesannya ya, apa pesannya, tinggal buka aja di YouTube saya sesuai dengan nama saya, Nur Anwar Amin. Kalau di TikToknya KBIHUWAC. Jadi tadi MC-nya salah Bapak Ibu. Di ujung harapan ada 3 KBIH sekarang. 1 At-Taqwa. 2 Al-Ihsan. 3 KBH saya tuh. Namanya KBH Wafiz Al-Amin Center. Atau di TikToknya KBIHUWAC. Itu umurnya baru setahun setengah. Tahun kemarin 2025 pemberangkatan tahun pertama. Tahun ini insya Allah saya juga akan berangkat. Ada satu di sini yang ikut ke saya. Nah, Bu. Nah, Ibu Nur Hastuti ya. Yang beliau ngikut ke saya. Ibu Bapak nanti kalau pengen kepo-kepoin buka aja di TikToknya KBIHUWAC. Para Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat sekalian. Terus amalan berikutnya ketika di kota Mekah, ya, banyakin ibadah umroh. Berapa kali umroh yang didapat di KBIH-nya yang berangkat? Kalau di saya di WAC itu dapat umrohnya 7 kali. Itu udah free, udah include. Tinggal numplok naik mobil berangkat dan dipimpin langsung oleh saya. Ya. Jadi nanti Pak Haji Darwanto dan Ibu Haja Wiwi dari rumah udah dicatat nih nama-nama almarhumah yang mau diumrohkan siapa aja. Umrah pertama niat buat diri sendiri. Nanti umrah kedua, ketiga, keempat dan seterusnya sesuai dengan kemampuan udah boleh diniatkan buat yang lain-lain.
Kalau kebetulan orang tua kita atau orang-orang yang kita cintai, yang kita kenal sudah almarhum, sudah almarhumah, umrohin dengan sebab Pak Haji Darwanto dan Ibu Hajah Wiwi berangkat haji, mereka yang ada di alam kubur mendapatkan kiriman pahala umroh. Ya, makanya kata Nabi, al-umratu ilal umrati kafarah. Orang yang berulang kali umroh itu akan menghapus dosa. Dosa yang ngerjain dihapus, dosa yang dibadalkan pun dihapus. Bapak Ibu belum bisa ngumrohin sendiri, nitip sama saya, boleh. Pak Ustadz besok kan berangkat, waktunya banyak di Mekah, saya mau nitip umrohin orang tua saya, boleh. Yang penting ada cuan. Ya Bu ya, umroh sendiri kan berat, titip. Saya mau umroh, titip buat umrohin orang tua saya atau nenek saya atau guru saya, boleh. Bapak Ibu punya guru, gurunya sangat berjasa sama kita, gurunya belum haji, belum umroh, sudah berada di alam kubur, bismillah niatin badalin umroh. Bahkan kalau kata guru saya, Bapak Ibu, pakai Haji Nurul Anwar bin Kai Haji Nur Ali, kalau bisa umrohin buat Nabi, katanya umrohin buat Nabi. Bukan Nabi butuh umroh dari kita, tapi kita yang butuh syafaatnya Nabi. Nanti banyak tuh orang kan haji Bu di Mekah tinggal 1 bulan, di kota Mekah orang haji tinggal 1 bulan. Arafah, Muzdalifah, Mina 6 hari, berarti 31 hari, 36 hari kan, ditambah Madinah 8 hari, beres, selesai udah 40 hari, 42 hari. Ya, jadi besok diimpatresir tuh nama-nama yang mau diumroh. Kenapa Bapak Ibu sekalian tawaf sunnah, Bu? Orang kan kalau ketemu Ka'bah, masuk ke Masjidil Haram, tahiyat Masjidil Haram itu tawaf. Kalau kita masuk ke Masjid Baitul Muttaqin, tahiyat masjid apa? Sholat 2 rakaat ya. Tapi kalau tahiyat Masjidil Haram apa? Tawaf. Maka ketika masuk ke Masjidil Haram, lakukan tawaf. Di antara tawaf sunnah 7 kali putaran, jangan ditambahin, jangan dikurangi. Makanya kata Imam Syafi'i, lebih afdal tawaf umroh daripada tawaf sunnah. Makanya mendingan umroh, ambil mikot ke Tanim, balik ke kota Mekah, masuk ke Masjidil Haram, niat tawafnya tawaf umroh. Itu lebih utama daripada tawaf sunnah semata. Tuh, besok begitu. Apa yang dibaca Pak Haji Darwanto dan Ibu Hajah Wiji ketika tawaf? 1 tasbih. Itu sunnah tuh Bu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ayo. Subhanallah ha illallah wallahu akbar. Satu lagi, subhanallah ha illallah. Minimal 4 kata ini. Dan 4 kata ini kata Nabi apa? Ahabul kalam ilallah. Ucapan yang Allah sangat suka. Makanya orang ketika tawaf sunnah baca itu. Karena zikir itu Bu, zikir yang Allah paling suka. Tadi saya bilang, kalau ibu bapak pengen Allah suka sama kita, maka banyakin amalan yang Allah suka. Di antaranya adalah tasbih. Makanya orang kalau sholat sunat tasbih itu dibaca 1 rakaatnya 75 kali. 2 rakaat berarti 150.
4 rakaat berarti 300 tasbih dibaca. Maka itulah orang sholat tasbih itu adalah kerjaan yang Allah paling suka karena isinya tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, nanti Bu Haja Wijik nggak ada yang dibaca, itu seputar-putarnya boleh, nggak apa-apa, boleh. Kagak baca apa-apa juga boleh. Muter 7 putaran ketika tawaf, nggak ada satupun yang dibaca, muter doang. Sah, tawafnya sah. Ya, cuman kata orang sini abungan. Jauh-jauh dari PUP, nyampe di Mekah, nyampe di Ka'bah, cuma muter doang. Nggak ada yang diapain. Dibaca. Ini artinya pelajaran, Bapak Ibu. Karena ada jamaah yang nggak bisa-bisa baca, nggak bisa-bisa, nggak ada yang dia baca. Muter aja sah. Karena orang tawaf itu yang dihitung sah gerakannya 7 kali gerak. Jangan dikurangi, jangan dilebihi. Beda dengan sholat. Kalau sholat yang dihitung gerak dan bacaannya, ibu sholat gerak doang, nggak ada yang dibaca, nggak sah. Baca doang, kagak gerak, juga nggak sah. Kalau tawaf orang gerak aja sah. Doanya sunnah. Doanya sunnah. Cuma saya kalau doa itu kalau mimpin tawaf ibu satu yang tadi tuh nggak pernah saya tinggal. Ya. Kedua nanti Pak Haji Darwan dan Pak Haji Wiji ya doain doa orang tua ketika tawaf. Allahumma ighfir lana dzunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Baca tuh. Dengan sebab kita tawaf, orang tua kita diampuni dosa. Ya. Jangan pernah ditinggal. Saya kalau tawaf itu selesai baca. Yang kedua, minta apa? Minta buat anak-anak kita. Pertama, doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas. Kepak aja tuh. Ini doa Nabi Ibrahim, Bu, biar punya anak soleh. Istri Nabi Ibrahim, Sarah, punya anak satu, namanya Ishak. Soleh, jadi Nabi. Punya anak, istri yang kedua, Hajar. Punya anak, namanya Ismail, Nabi. Soleh. Jadi punya anak, dua-duanya jadi Nabi. Dan dua-duanya jadi soleh. Berkat doa kita orang tua. Apalagi yang dibaca? Supaya anak kita gampang ngerjain sholat. Ini kan kita semua sama, Bu, masalahnya. Kalau sudah punya anak perjaka, punya anak gadis yang susah, disuruh apa? Sholat. Rabbij'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Tuh, baca ketika tawaf. Ya. Dan yang berikutnya, saya selalu minta ditempatkan yang penuh dengan keberkahan. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzili. Ya, itu adalah ketika kita ketemu dengan Baitullah. Ya. Bahkan kalau Ustadz Adi Hidayat begini, Bu. Nanti kalau sa'i katanya boleh doanya doa buat keduniaan. Namanya orang sa'i kan Pak, usaha. Sa'i artinya usaha. Coba. Seorang ibu doanya mustajab. Siti Hajar. Siti Hajar anaknya pengen minum, langsung Siti Hajar naik ke jabal apa? Sofa, turun ke Marwah. Itu minta supaya diberikan air. 7 kali putaran sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah. Yang ketujuhnya baru Allah kabul. Ini apa, Bu, pelajarannya? 1, kalau kita punya hajat besar, berdoa kepada Allah, berulang-ulang tuh doa itu. Minimal 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Ya, minimal 7 kali. Makanya kenapa KBH saya itu, Bu, KBWAC,
itu dapat paket umrohnya 7 kali karena terinspirasi dari situ. Ya, tawaf 7, sa'i 7, hari dalam seminggu 7. Ya, langit dan bumi 7 lapis, 7 lapis. Itulah yang menginspirasi kenapa kami umrohnya sampai 7 kali. Karena Siti Hajar itu Bapak Ibu 7 kali. Besok Bapak Ibu punya hajat besar, punya doa agar bisa dikabul oleh Allah, ulang doa itu sampai berkali-kali. Maka besok Pak Haji Darwanto, Bu Haji Wiji ya, doa apa nih kita khusus? Ayo sambil khusyuk, sambil konsentrasi, sambil teteskan air mata, depan kita ada Allah Subhanahu wa taala, ulang itu doa, ulang. Namanya ada anak ini susah banget disuruh-suruhnya. Kita minta sama Allah. Biar Allah nanti yang merubah semua itu. Tuh. Pelajaran kedua dari Siti Hajar, ibu sekalian. Beruntung nih ibu-ibu sekalian. Perempuan itu seorang ibu, doanya mustajab seperti doanya Hajar. Ibu-ibu jangan pernah putus asa. Apa yang dia minta, doanya mustajab. Ya. Ini disuruh ngasak kali Bu ya. Udah berapa menit sih Bu? Ya. Udah begitu aja dah. Ya, jadi doa seorang ibu itu mustajab. Maka jangan pernah ngasoh Bu, jangan pernah lelah berdoa. Doa ibu 3 kali lipat lebih cepat dikabul oleh Allah daripada doa seorang bapak. Karena itu bismillah Pak Haji Darwanto dan Ibu Hajah Wiji. Kalau sudah berangkat jangan nengok ke belakang. Ya, tadi sudah diserahin tuh katanya. Titip rumah sama tetangga. Jangan titip sama tetangga. Ntar pulang TV kagak ada, kulkas enggak ada. Ya. Titip sama Allah. Ibu Iji ini Allah yang undang. Allah yang jamin. Allah yang jaga. Allah yang pelihara. Kita bismillah. Dulu saya waktu baru punya anak 2, pertama kali haji dari Indonesia tahun 2007. Anak saya baru 1,5 tahun. Istri saya masih ngasih Bu. Nyampe di asrama haji bongker. Karena kagak diisep sama anaknya ya. Mau ngisep sama bapaknya takut saudara sesusuan nanti sama anak. Ya. Akhirnya pulang Bu. Waktu itu mah tahun 2007 Bu, belum ada telepon. Di Mekah itu masih ada wartel. Jadi kalau mau nelpon kayak wartel, alo dong 50 real. Alo ya, awal 50 real Bu ya. Udah pulang tinggal tulang doang Bu. Ya, karena dia kagak ngasih. Udah kita konsentrasi sama apa? Ibadah. Dari rumah juga di sini jangan kasih informasi ke orang tua, ke bapak, ke emak yang romannya itu bisa mengganggu. Kalau nggak penting-penting banget, udah biasa aja. Nggak usah. Pokoknya mak, bapak di rumah aman, tenang, terkendali. Bapak sama emak di Mekah konsentrasi aja, ibadah dengan maksimal. Ya, jangan mikirin yang di rumah. Di rumah udah biarin Allah yang jaga. Begitu. Nah, para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Khusus Fatihah ini kita niatin buat Bapak Haji Darwanto dan Ibu Hajah Wiji. Insya Allah saya besok hari apa ya? Akan Minggu datang lagi ke rumah Pak Chandra. Ya, Pak Haji Chandra juga. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi ya. Sekarang kita doain buat beliau berdua. 1, nyatin biar sehat walafiat. 2, biar semuanya anak yang ditinggal, rumah yang ditinggal, semuanya dilindungi oleh Allah. Lancar, sehat walafiat. Dan yang paling penting dapat haji mabrur. Arahadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua, Bu. Ayo, Bapak Ibu niatin buat diri Bapak Ibu masing-masing. Ya Allah, dengan berkat karomah mukjizat suratul Fatihah ini, undang saya segera ya Allah untuk jadi tamu. Tugas kita kan minta, Bu. Nanti Allah yang apa? Memampukan kita. Orang mampu ada dua. Mampu diri sendiri, kayak Pak Daranto ya, itu mampu diri sendiri tuh. Ada orang yang mampu dimampukan oleh orang lain. Berapa banyak orang datang ke sana dimampukan melalui orang lain. Makanya terus kita meminta, jangan pernah berhenti minta untuk menjadi tamu Allah. Hari ini ayo niatin bareng-bareng. Dengan Fatihah ini, ya Allah, undang saya segera untuk bisa jadi tamu Allah. Ayo, ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buat Bapak Ibu yang pengen daftar haji, ya, udah segera. Sekarang mah gampang. Ibu punya duit 1 juta, udah bisa nomor antrian berangkat ke Pemda Delta Mas daftar haji. Nanti kekurangannya dicicil setiap bulan 620.000. Bayar di mana? Di Alfa di Domang. Ibu datang ke rumah saya, bawa duit 1 juta, langsung daftar. Kalau mau daftarnya nggak pengen ke Delta, ke kantor saya aja cukup. Ya. Daftar ke kantor saya online. Udah, nggak perlu ke bank. Saya bukain rekeningnya. KTP sama kakak kirimin. Langsung rekening yang keluar. Yang 1 juta itu masukin ke rekening Bapak Ibu yang dibuka. Setelah itu dapat 25 juta masuk ke rekening itu, daftar haji. Sisanya nyicil. Kalau ngambilnya sampai 7 tahun, per bulannya 620.000. Murah. Tinggal nunggu doang. Kalau emang rezekinya banyakan, berarti ambil yang 2 tahun, yang 3 tahun, yang 3 tahun sekitar 1 juta sebulan. Tapi Bapak udah dapat antrian. Nanti kalau berangkat udah tenang, udah punya antrian. Apalagi sekarang Presiden Prabowo rencana mau menghilangkan masa antrian. Biar Indonesia ini rakyatnya nggak perlu ngantri. Tahun ini, Bu, kuotanya 221.000. Dan rencana Kemenhaj pengen sekali berangkat 0,5 juta, 500.000. Artinya kalau 500.000 kali berangkat, 500.000 kali berangkat, itu udah kapan ngantri. Cepet. Ayo, mendingan cari sekarang, dicicil. Udah gampang. Tinggal cari aja di TikTok KBIHWAC nomor saya, atau kalau enggak di sini ada Pak Haji Muzer ya, atau Pak Chandra atau Pak Darmanto, ada nomor saya. 1 juta udah bisa langsung daftar. Enggak sempat ke sono ke Delta Mas, cukup di kantor saya atau di rumah Bapak daftarnya boleh. Ntar orang bank yang datang sendiri untuk memfasilitasi daftar online. Ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas kekurangannya. Insya Allah mudah-mudahan kita sehat, panjang umur. Besok ketemu lagi di rumah Pak Haji Chandra. Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Sekali lagi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.